Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 201. Pria itu meminta Lin Ming untuk berhenti, tetapi dia tidak bermaksud berhenti sama sekali. Ketika suara pria itu jatuh, Lin Ming mengangkat kakinya dan kemudian jatuh tiba-tiba. Dengan satu klik, dia menghancurkan lutut pria itu. Ah! Sebuah teriakan keluar, pria yang hampir pingsan akhirnya memutar kelopak matanya dan pingsan secara langsung. Lin Ming begitu kejam sehingga dia mematahkan lututnya dengan kakinya. Saya khawatir tidak ada orang lain yang bisa menanggung rasa sakit. Sutra. Semua polisi, termasuk Li Dezu, mengambil napas sejuk dan menatap Lin Ming dengan tampilan monster dan monster. Tidak hanya pria itu merasa bahwa Lin Ming tebal, tetapi semua orang memiliki ide yang sama. Anda harus tahu bahwa kedua pria ini berasal dari Huaan. Dimanapun mereka pergi di Cina, mereka dapat berjalan secara horizontal. Status mereka sangat besar sehingga orang biasa tidak bisa membayangkan. Kalau tidak, Li Dezu tidak akan mendengarkan perintah Fang Shui. Kalau tidak, ketika kedua pria itu mengendarai mobil lapis baja dan menjatuhkan mobil polisi barusan, semua polisi tidak akan berhenti berkelahi. Tapi sekarang bagus. Lin Ming tidak takut. Sebaliknya, ia mulai secara langsung. Tampaknya dia punya rencana untuk membunuhnya secara langsung. Meskipun Lin Ming heran dalam hal ini, semua polisi, termasuk Li Dezu, agak senang. Bahkan, kedua pria itu begitu suka memerintah sekarang karena mereka sudah gatal. Jadi sekarang saya melihat pria itu pingsan oleh Lin Ming. Untuk sesaat, tidak ada petugas polisi yang maju untuk menghentikan Lin Ming. Ketika pria itu melihat Lin Ming, dia tidak berhenti. Sebaliknya, dia membuat temannya pingsan. Wajahnya hampir suram sejenak, dan dia berkata kepada Lin Ming, "Kau bajingan, kamu sudah mati. Kamu tidak bisa hidup matahari besok." Petik 1. Dengan itu, pria itu mengeluarkan senjata ekstra di tangannya. Moncong pistol yang ditujukan pada Lin Ming, dan segera menembakkan pistol tanpa ragu-ragu. Tetapi saat berikutnya, pria itu tertegun, dan wajahnya dipenuhi dengan ledakan kemarahan. Ya, pada saat ia pergi, Lin Ming meraih pria yang pingsan di tanah dan memblokir dirinya sendiri. "Bajingan, aku membersihkanmu lumpuh, kamu benar-benar membawa orang Huaan, membantu kamu memblokir peluru, kamu mati." Petik 1. Pria itu bersumpah. Pistol ditujukan untuk Lin Ming lagi. Dia akan merebut Lin Ming sampai mati. Namun, pada saat ini, Lin Ming sudah datang kepada pria itu dengan beberapa langkah. Dia merentangkan tangannya sedikit dan merebut pistol dari pria itu. Anda. Petik 1. Pria itu sangat bodoh sehingga dia tampak seperti melihat hantu. Kecepatan Lin Ming terlalu cepat. Dia tahu bahwa Fang Shui memiliki semangat yang sama dengan Lin Ming, tetapi Fang Shui tidak bisa begitu cepat. Tapi Fang Shui tidak. Sejauh lelaki tahu, semua ahli dengan kekuatan Qi di atas 7 sutra di Huaan tidak memiliki kecepatan yang mengerikan seperti itu. Tidak ada pemimpin kelompok heran Fang bukan lawan dari bocah ini sama sekali. Tidak ada pemimpin kelompok heran Fang yang terluka parah dan dirawat di rumah sakit oleh bocah ini. Petik 1. Meskipun saya tahu Fang Shui terluka parah oleh Lin Ming sebelumnya, beberapa orang merasa bahwa ia harus menyerang Lin Ming secara diam-diam atau menggunakan sarana tercela, jadi saya tidak percaya sama sekali. Jadi saya datang ke sini untuk melihatnya. Tapi saya tidak berharap bahwa orang ini tahu horor Lin Ming. Pada saat ini, hati pria itu menyembur ketakutan besar, kaki gemetar, ingin mundur tidak mampu melakukan. Itu mata Lin Ming yang dikirim rasa pembunuhan. Itu begitu mengerikan bahwa ia lebih dari beberapa kali lebih buruk dari Fang Shui. Melihat mata orang itu penuh ketakutan, Lin Ming miring mulutnya sedikit dan berkata, "Buka mulut dan memarahi." Tampaknya ada banyak sampah di Huaan.
Saya akan mencoba yang terbaik untuk berurusan dengan Anda sampah masyarakat di Huaan. Petik 1. Kau tidak dari Huaan. Apa benar harus Anda lakukan itu? Pria itu hampir takut mati ketika ia mendengar kata-kata Lin Ming, dan suaranya bergetar. Sampah. Petik 1. Lin Ming tidak ingin menjawab apa-apa. Dia mengatakan tanpa ekspresi. Dia mengatakan secara langsung, ingat, beberapa orang tidak dapat dimarahi oleh Anda tahu. Tanpa menunggu orang untuk mengatakan apa-apa, Lin Ming menamparkan pria dalam menghadapi langsung. Dengan ledakan keras, ia terbang orang itu dari udara dan dimuntahkan mulut penuh darah dicampur dengan beberapa gigi. Kemudian, ada bang, dan orang itu jatuh ke tanah. Pada saat ini, usus menyesal pria itu berwarna hijau. Fang Shui akan terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Dia harus percaya bahwa Lin Ming adalah karakter kejam, karakter yang tidak takut apapun. Dia benar-benar tidak harus datang mengkonfirmasi kekuatan Lin Ming. Yah, itu imbang yang baik. Ini hasil imbang yang mengerikan. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming menamparkan pria Huan keluar begitu kasar dan sederhana, Li Dezu sedikit tertegun. Maka dia tidak bisa membantu berteriak. Tiba-tiba, kebenciannya untuk Lin Ming dan niatnya untuk balas dendam yang hilang. Sebaliknya, Li Dezu tiba-tiba berpikir bahwa Lin Ming seharusnya tidak menjadi orang biasa. Mungkin dia memiliki beberapa status tidak diketahui, dan status ini jauh lebih tinggi dari Fang Shui, wakil pemimpin Huaan. Jika tidak, pertama-tama, seni bela diri Lin Ming tidak akan begitu kuat. Kedua, Lin Ming dan Zi tidak berani untuk menjadi begitu besar, dan karyanya tidak akan begitu mudah dan kejam. Ketika ia memikirkan hal ini, Li Dezu diam-diam merasa beruntung bahwa ia tidak berteriak Lin Ming sekarang. Jika tidak, ia merasa bahwa nasibnya harus serupa dengan yang ada pada dua anggota Huaan. Sebuah tamparan di wajah diambil oleh Lin Ming, dan di depan begitu banyak orang itu tahu bahwa dia adalah orang yang Huaan, dan ia kehilangan wajahnya. Sebaliknya, ia tidak merasa banyak ketakutan dan penyesalan. Apa yang ia rasakan hanya penghinaan dan penyesalan. Dia hanya menunjukkan pikiran terbuka dan berkata kepada Lin Ming, "Bangsat, jangan berpikir Anda tak terkalahkan jika Anda kelompok sakit hati." Pemimpin Fang serius sejujurnya, dalam Huaan, kekuatan kelompok deputi. Pemimpin hanya di bagian bawah, setiap pemimpin kelompok dari Huaan dapat menghancurkan Anda sampai mati. Petik 1. Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Aku tidak akan terjepit mati oleh pemimpin kelompok dari Huaan. Aku tidak mengganggu Anda, tetapi Anda pasti akan terjepit mati oleh saya sekarang." Petik 1. Beraninya kau. Matanya tiba-tiba melebar dan hampir menonjol, tapi mata pria itu tiba-tiba dilemparkan ke arah belakang Lin Ming. Dia menunjukkan jerami seperti ekspresi dan segera berteriak, "Pemimpin tim Tang, membantu saya bajingan ini tidak memperhatikan kami sama sekali, dia akan memberontak." Petik 1. Bab 202. Yah, pemimpin kelompok Tang. Bahkan, pada saat ini, Lin Ming sudah merasa ada orang di belakangnya. Napas orang ini sangat kuat. Dia adalah orang dengan napas terkuat yang telah dipenuhi Lin Ming sejauh ini. Dalam sekejap, Lin Ming merasakan benturan bawah sadar di dalam hatinya. Meskipun itu adalah klik, Lin Ming tidak membalikkan kepalanya untuk melihatnya, dan dia tidak berniat menyelamatkan hidup pria itu. Dia melangkah maju dengan panah dan meraih tenggorokan pria itu secara langsung. "Hentikan." Petik 1. Di belakangnya, suara dingin segera terdengar. Namun, Lin Ming sepertinya tidak mendengarnya sama sekali. Di mata lelaki itu heran dan luar biasa, dengan satu klik, Lin Ming memecahkan leher pria itu dan membiarkannya mati secara instan. Sutra. Semua polisi, termasuk Li Dezu, tidak bisa membantu tetapi merasakan udara sejuk dari bagian bawah kaki mereka dan langsung berlari ke puncak kepala mereka. Mereka tidak bisa menahan menggigil. Seolah melempar selembar sampah,
dia melemparkan pria itu ke tanah. Kemudian Lin Ming berbalik. Dari kejauhan, Lin Ming melihat seorang wanita jangkung dengan rambut pendek. Matanya tampak seperti dua kerucut es. Dia menembak lurus ke arahnya, seolah-olah dia ingin menembak tubuhnya. Untuk pertama kalinya, hati Lin Ming juga kencang. Melalui tatapan semacam ini, Lin Ming terasa lebih jelas tentang penampilan tiba-tiba napas pemimpin Tang. Jika Lin Ming tidak menebak, vitalitas wanita cantik berambut pendek ini harus lebih dari 8 sutra. Menurut alasan, jika Lin Ming menewaskan anggota Huaan secara langsung, pemimpin tim Tang harus segera berperang melawan Lin Ming. Namun, pemimpin tim Tang tampaknya tidak memiliki niat untuk bertarung, dan Lin Ming tidak merasakan niat sedikit pun untuk bunuh diri darinya. Yah, aneh. Sulit bagi Lin Ming untuk tidak waspada terhadap situasi abnormal pemimpin kelompok Tang, jadi dia juga berdiri diam dan menyaksikan pemimpin kelompok Tang selangkah demi selangkah. Ketika pemimpin kelompok Tang datang selangkah demi selangkah, ia tampaknya memancarkan suasana yang kuat, yang membuat polisi di sekitarnya secara tidak sadar mundur ke kedua belah pihak dan keluar. Adapun Li Dezu, di mata pemimpin kelompok Tang, dia tidak bisa membantu menunjukkan rasa takut. Pada saat yang sama, dia bergumam, "Tuhan, bukankah Wen Bintang ini, pemimpin kelompok Huaan?" Ya, sebenarnya ada 9 kelompok di Huan, dengan 1 pemimpin kelompok dan 3 wakil pemimpin kelompok di setiap kelompok. Fang Shui adalah salah satu dari 3 wakil pemimpin kelompok dalam suatu kelompok, dan sekarang ini adalah Tang Wenbing, pemimpin kelompok. Alasan mengapa Li Dezu mengenali Wen Bintang adalah bahwa ketika ia memecahkan kasus pembunuhan serial tahun lalu, ia jatuh ke dalam hambatan dan kebuntuan. Akhirnya, dia melaporkannya ke Huaan, dan Huaan mengirim seorang pemimpin kelompok, Tang Wenbing, untuk datang. Akhirnya, dalam waktu kurang dari 12 jam, Tang Wenbing dengan lancar memecahkan kasus yang mengganggu biro selama lebih dari setengah tahun. Sekarang Li Dezu benar-benar tidak berharap bahwa Wen Bintang muncul lagi karena Fang Shui. Untuk sesaat, dia sedikit khawatir tentang Lin Ming. Bagaimanapun, Lin Ming membunuh salah satu anggota kelompok dan membuat salah satu dari mereka pingsan. Yang lebih penting adalah bahwa Lin Ming menewaskan salah satu wakil pemimpin kelompok, yaitu Fang Shui terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Sebagai Tang Wenbing berjalan menuju Lin Ming langkah demi langkah, ia selalu mengungkapkan jejak pemeriksaan di matanya. Dia sepertinya ingin melihat sesuatu yang ingin dia ketahui dari Lin Ming. Akhirnya, 3 meter dari Lin Ming, Tang Wenbing berhenti. Pada saat ini, matanya tiba-tiba melintas rasa membunuh. Dia bertanya dengan dingin, "Beraninya kamu melukai seorang wakil pemimpin dan anggota kelompokku, dan membunuh anggota kelompokku. Sekarang, sebelum aku membunuhmu, apa yang harus kamu katakan?" Lin Ming mengangkat bahu, "Kurasa kamu tidak akan membunuhku sama sekali. Jika kamu ingin membunuhku, ketika kamu membunuh anggota timmu, kamu sudah memindahkan tanganmu. Kekuatanmu lebih kuat dariku. Kamu memiliki kekuatan untuk menyakitiku pada saat itu. Berbicara terus terang, apakah kamu mencintaiku dalam sekejap?" Di akhir kalimat, Lin Ming tidak bisa menahan tertawa. Ya, Lin Ming merasa bahwa kesempatan ketiganya telah datang, dan kekuatan Qi-nya melanggar dari sutra ke-7 hingga sutra ke-8. Anda tahu, pada saat-saat biasa, belum lagi para ahli teratas seperti Tang Wenbing yang memiliki 8 roboh Qi di tubuhnya, bahkan jika dia hanya memiliki 1 atau 2 cabai Qi di tubuhnya, sulit untuk bertemu dengan mereka. Misalnya, selain Lin Ming, seluruh kota Haizu jauh dari Lei Ming. Dia memiliki Qi di tubuhnya, dan itu hanya jejak. Oleh karena itu, penampilan Wen Bintang adalah peluang bagi Lin Ming. Lin Ming tahu itu selama dia memahami kesempatan itu, Qi-nya mungkin menerobos 8 sutra. Namun, ia juga dapat melihat bahwa pemimpin tim Tang tampaknya tidak memiliki permusuhan atau niat untuk membunuhnya, yang bukan yang ingin dia lihat.
Jadi sekarang sepertinya satu-satunya cara adalah membuat pemimpin tim Tang melakukannya sendiri, yaitu untuk membuat pemimpin tim Tang marah. Benar saja, ketika dia mendengar 4 kata cinta pada pandangan pertama, niat membunuh Wenbing di matanya bukanlah flash, tetapi emisi langsung dan kuat, yang membuat suhu di sekitarnya tampak banyak. Lin Ming terus menambahkan api, kataku pemimpin tim Tang, saya pikir orang-orang sangat akurat. Anda sebaiknya tinggal di sini. Terlalu membosankan di dalam huaan. Anda tidak dapat menemukan pria. Jika Anda jatuh cinta dengan saya pada pandangan pertama, saya tidak keberatan membiarkan Anda mengalami rasa menjadi seorang wanita. Petik 1. Li Dezu dan sekelompok polisi ditakuti dengan keringat dingin. Orang ini benar-benar tidak ingin mati. Sementara itu, di kantor presiden, melihat penampilan Wen Bintang, wanita yang tinggi dan cantik, Bai Muyu secara tidak sadar mengalihkan bibirnya dan bergumam, orang ini harus melakukan sesuatu kepada wanita cantik ini lagi. Dia benar-benar keras kepala. Petik 1. Chen Minran juga tidak marah, berkata, penampilan wanita yang tiba-tiba ini, panjang begitu cantik, dan tinggi, Lin Ming embrio warna ini, akan pergi, itu aneh. Petik 1. Wu Sunyi, di sisi lain, berkata dengan ekspresi yang bijaksana, saya pikir wanita ini yang tiba-tiba muncul jelas tidak biasa. Kalau tidak, ketika dia berjalan menuju Lin Ming, polisi sekitar tidak akan memberi jalan. Tampaknya diingatkan oleh kata-kata Wu Sunyi, Bai Muyu berseru, keindahan mendadak ini harus dari Huaan. Anda melihat wajah Li Desu telah berubah. Tidak. Saya ingin turun dan melihatnya. Petik 1. Setelah itu, Bai Muyu berlari keluar dari kantor. Tuan Bai, tunggu aku. Petik 1. Muyu, tunggu aku. Petik 1. Chen Minran dan Du Sengjun juga pergi satu demi satu. Wu Sunyi berpikir sejenak, dan kemudian menindaklanjuti lift. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata Lin Ming, warna es Wen Tang benar-benar menjadi lebih dingin. Dia berkata, aku tidak akan pernah berubah. Petik 1. Bab 203. Kaki Tang Wenbing tiba-tiba menendang di tanah, seluruh orang seperti angin, menyapu ke arah Lin Ming. Sehat, tapi 4 kata-kata sederhana dari mulut Tang Wenbing ini membuat Lin Ming merasa seperti dia tahu dirinya. Bagaimana bisa terdengar seperti wanita ini indah dengan rambut pendek yang tahu dirinya? Tapi Lin Ming cukup yakin akan satu hal. Ini adalah pertama kalinya ia telah bertemu Tang Wenbing, atas pemain seperti dia. Jika ia telah bertemu sebelumnya, dia tidak bisa melupakannya. Namun, itu tujuan Lin Ming untuk membuat Tang Wenbing marah dan melakukan hal-hal untuk dirinya sendiri. Saat ini, dia tidak berpikir banyak tentang hal-hal lain. Begitu dia melihat, Tang Wenbing menyerang dirinya sendiri. Lin Ming tidak berani gegabah, dan dia tidak bermaksud untuk menjaga tangannya. Dia segera ditampilkan seperangkat teknik sawit tanpa nama yang diajarkan oleh orang tua. Bang! Saat berikutnya, telapak tangan Lin Ming lalat dan langsung memenuhi tangan Tang Wenbing ini. Dalam sekejap, kekuatan yang sangat kuat dari Qi bergegas ke dalam tubuh Lin Ming. Untuk mengatasi situasi ini, Lin Ming telah lama memiliki pengalaman, dan metode pernapasan magis segera mulai bekerja. Namun demikian, kekuatan Tang Wenbing tentang Qi terlalu kuat. Ketika Lin Ming melangkah mundur, Lin Ming tidak bisa membantu semburan seteguk kecil darah. Tapi melihat ini, Tang Wenbing tidak hanya tidak menyusulnya, tapi berhenti. Lalu ia memandang Lin Ming dengan ekspresi terkejut. Lalu ia berseru, Qi dalam tubuh Anda telah menjadi sutra 7. Menyeka darah di sudut mulutnya sedikit sebuah, Lin Ming menggunakan metode pernapasan untuk menenangkan darah dalam tubuhnya. Ketika ia mendengar kata-kata Tang Wenbing ini, Lin Ming terasa bahkan lebih aneh. Kalimat ini jelas berarti bahwa Tang Wenbing tahu sendiri. Tidak bisa membantu tetapi, Lin Ming bertanya, keindahan, yang kita tahu satu sama lain sebelumnya. Tapi Tang Wenbing bersenandung, yang ingin tahu seperti ini. Petik 1. R.
Kalimat ini membuat Lin Ming bahkan lebih bingung. Apa dia maksudkan dengan ini adalah bahwa ia secara tidak langsung mengakui bahwa dia tahu dirinya sendiri, tapi dia tidak mau tahu, tapi dia benar-benar tahunya. Namun, Lin Ming tidak bisa mengingat bahwa ia pernah bertemu Tang Wenbing. Lin Ming tahu itu adalah kesempatan langka. Dia mengatakan dengan senyum, "Pemimpin tim Tang, bagaimana kau tahu aku Seyunzi sebuah? Hehe, tidak begitu dingin bahwa saya tidak pernah bisa melupakannya." Petik 1. Bajingan, die hard, kata-kata atau sama, Tang Wenbing lagi, bang, memukul dada Lin Ming. Tamparan marah membuat Lin Ming memuntahkan seteguk besar darah, dan tubuhnya melangkah mundur. Pada akhirnya, ia tidak menolak dampak. Lin Ming jatuh dan jatuh ke tanah. Melihat ini, mata Tang Wenbing ini misterius melintas jejak khawatir, tapi kemudian ia berpikir bahwa Lin Ming masih sehat. Melihat dia, kemarahannya menjadi lebih intens. Namun, hati Lin Ming lebih bahagia. Ya, kelapa Tang Wenbing ini membawa kekuatan belum pernah terjadi sebelumnya dari Qi. Dia langsung mencampur Qi dalam tubuhnya menjadi bola. Kemudian, di bawah pengoperasian metode pernapasan, dia bekerja keras seketika, dari 1 sutra untuk 2 sutra, dan kemudian ke 3 sutra. Akhirnya, itu menjadi 7 sutra lagi, dan ketika sutra ke-8 hendak menghasilkan Qi, itu berhenti. Lin Ming tidak bisa membantu mengatakan dalam hatinya bahwa itu disayangkan, tapi ia masih sangat bahagia, karena selama dia punya 1 kelapa sawit lain, ia bisa memiliki 8 sutra Qi. Pada saat itu, ia tidak akan dipukuli lagi, dan itu akan ada masalah untuk mengalahkan Tang Wenbing dengan teknik palem anonim sangat kuat. Pada saat itu, ia akan bersenang-senang dengan keindahan berambut pendek ini tinggi. Pada saat ini, Bai Muyu, Chen Minran, Du Sengjun dan Wu Sunyi keluar dari gedung satu penyu per satu dan dengan cepat datang untuk Lin Ming. Melihat darah yang Lin Ming hanya meludah di tanah, wajah Bai Muyu berubah putih dengan rasa takut dan kekhawatiran. Dia bertanya, "Lin Ming, yang kau terluka apakah itu serius?" Chen Minran dan Du Sengjun yang sangat khawatir dan prihatin, melihat Lin Ming. Wu Sunyi juga menunjukkan sedikit khawatir dan perhatian untuk Lin Ming, tetapi kemudian matanya akan jatuh pada Tang Wenbing, yang beberapa meter jauhnya. Mungkin dia telah mengembangkan kekuatan kecil. Wu Sunyi akhirnya bisa merasakan bahwa Tang Wenbing tidak biasa, yang lebih kuat dari Lin Ming. Untuk pertama kalinya, Wu Sunyi tidak bisa membantu bertepuk tangan di dalam hatinya. Tampaknya bahwa wanita ini benar-benar jauh lebih kuat dari Lin Ming. Melihat 4 keindahan, yang lebih indah dari satu sama lain, mereka mengelilingi Lin Ming dengan tampilan khawatir dan prihatin. Tang Wenbing ternyata mulutnya sadar. Lalu matanya tiba-tiba berhenti di wajah Du Sengjun ini. Tampaknya bahwa ada jejak takjub di wajahnya. Matanya perlahan-lahan bergerak ke perut Du Sengjun, dan kemudian mereka tidak menjauh. Pada saat ini, melihat bahwa semua 4 dari mereka keluar, Bai Muyu bertanya dengan perhatian, tapi Lin Ming berkata-kata. Dia sedang menunggu Tang Wenbing untuk memberinya tamparan lain, sehingga ia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan khawatir, itu hanya cedera kecil. Ini yang oke." Kembali ke gedung penyu. Petik 1. Lalu ia memandang Tang Wenbing dan berkata sambil tersenyum, "Pemimpin tim Tang, saya milik Xiao Qiang. Aku tidak bisa melawan sampai mati. Datang dan bertarung dengan saya untuk 300 putaran. Aku berjanji Anda akan sangat senang." Haha. Petik 1. Mata Tang Wenbing datang kembali dari perut Du Sengjun, tapi tiba-tiba ia menunjuk Du Sengjun dan bertanya Lin Ming, "Dia hamil?" Meskipun agak tak terduga, Lin Ming tidak peduli tentang hal itu sejenak. Setelah semua, Tang Wenbing adalah seorang ahli atas dengan 8 sutra Qi dalam tubuhnya. Ini tidak mengherankan bahwa ia dapat melihat bahwa Du Sengjun hamil. Lin Ming mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Pemimpin tim Tang, yang Anda iri. Anda tidak perlu iri. Jika Anda ingin hamil, saya dapat membantu Anda."
Petik 1. Petik 1 petik 1. Hal ini membuat Wu Sunyi 4 berkata-kata untuk sementara waktu. Mereka semua melihat bahwa Lin Ming dipukuli 2 kali oleh Tang Wenbing, dan Lin Ming muntah darah dengan kedua tangan. Orang ini sangat baik, dan dia berani mengatakan, X. Ini benar-benar kejam. Tang Wenbing mendengkur, dengan jejak warna dijelaskan di matanya, dan berkata, saya pikir Anda sebaiknya memikirkan cara cepat, jika tidak, dia tidak akan hidup lebih dari 7 hari paling banyak. Kemudian dia melihat perut Du Sengjun ini. Setelah mendengar ini, Lin Ming tertegun. Kemudian ia berkata dengan senyum, pemimpin tim Tang, Anda iri dan cemburu kehamilan petugas Du, sehingga Anda tidak mengutuk petugas Du seperti ini. Petik 1. Percaya atau tidak, katanya lagi. Tang Wenbing berbalik dan berkata, ikut aku. Petik 1. Lin Ming tertegun dan berkata sambil tersenyum, pemimpin tim Tang, Anda ingin membawa saya ke hotel untuk membuka sebuah kamar di siang hari. Ini tidak baik. Kamu terlalu cemas. Petik 1. Bab 204. Pada saat ini, bahkan jika Wen Bintang memiliki temperamen yang baik, dia tidak bisa menahannya. Awalnya, emosinya tidak terlalu baik. Sama seperti kata, Li, di mulut Lin Ming akan jatuh, Tang Wenbing datang ke Lin Ming dengan wajah dingin. Pertama-tama, dia tahu bahwa Lin Ming tidak berencana untuk pergi bersamanya. Dia hanya mengatakan sesuatu tentang dia. Jadi dia memutuskan untuk menamparkan Lin Ming begitu keras sehingga dia tidak akan bangun dari tempat tidur jika dia tidak berbaring di tempat tidur selama 10 hari setengah bulan. Tang Wenbing berpikir begitu, dan dia memutuskan untuk melakukannya. Jadi dia datang ke Lin Ming dengan langkah cepat. Sebelum 4 orang Wu Sunyi dapat bereaksi, dia menamparkan Lin Ming di dada dengan tangan yang berat. Palem Tang Wenbing terampil. Meskipun akan melukai Lin Ming, itu tidak akan meludahkan darah atau terbang mundur. Sebaliknya, itu tiba-tiba akan pingsan. Ketika Tang Wenbing menamparkan Lin Ming di dada, Wu Sunyi dan 4 orang bereaksi. Untuk sesaat, mereka semua sedikit takut. Belum lagi Wu Sunyi yang telah mengembangkan sedikit energi di tubuhnya, bahkan Bai Muyu, Chen Minran dan Du Sengjun, yang bukan ahli seni bela diri, dapat melihat seberapa berat serangan tiba-tiba Tang Wenbing. Lin Ming. Petik 1. Wu merokoki 4 orang tidak bisa membantu tetapi pada saat yang sama berseru. Begitu mereka mendengar seruan ini, mereka melihat bahwa kelopak mata Lin Ming diputar. Kemudian, Lin Ming pingsan dan jatuh ke tanah. Lin Ming. Petik 1. Tiba-tiba, Wu Sunyi bahkan lebih ketakutan. Lin Ming, jangan mati. Petik 1. Bai Muyu akan menangis. Dia berjongkok dan membentang jari-jarinya gemetaran. Ketika dia mencoba bernapas dan menemukan bahwa Lin Ming masih bernafas, dia menghela napas lega. Pada saat yang sama, 3 lainnya juga lega. Kemudian, mata Bai Muyu meledak dengan furi. Dia memelototi Wenbing dan meraung, jika Anda ingin membunuh Lin Ming, bunuh saya dulu. Petik 1. Dan saya. Petik 1. Chen Minran tidak ragu untuk berdiri dan memblokir Lin Ming di belakangnya. Bersenandung. Petik 1. Du Sengjun mendengus dan mengikutinya ke sisi Chen Minran. Akhirnya, Wu Sunyi juga berdiri dengan wajah dingin dan tampak waspada pada Tang Wenbing. Tang Wenbing tampak dingin dan menyapu 3 orang pada gilirannya. Wajahnya penuh dengan jijik dan berkata, bahkan Lin Ming bukan lawanku. Di tanganku, aku tidak bisa bergerak. Tapi kamu 4 hanya orang biasa. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Dengan itu, Tang Wenbing mendengus dingin lagi, dan kemudian dia melangkah lebih dekat, yang membuat Wu Sunyi merasakan rasa penindasan yang tidak dapat dijelaskan dan kesuraman. Dia dipaksa oleh Wen Bintang. Kemudian, Bai Muyu, Chen Minran dan Du Sengjun semuanya mundur tanpa sadar. Mengapa? Tang Wenbing terkejut ketika dia melihat bahwa Wu Sunyi adalah satu-satunya yang masih tidak bergerak. Kemudian wajahnya segera memiliki warna yang tiba-tiba,
dan dia berkata samar-samar, Anda telah mengembangkan sedikit kekuatan Ki di tubuh Anda. Anda seorang ahli seni bela diri ketika Anda masih muda. Ini benar-benar jarang, tetapi di depan saya, Anda masih anak-anak berbicara tentang ini. Tang Wenbing mendengus lagi, lalu melambaikan tangannya dan memberi perintah, berkata, Li Dezu, datang ke sini, ambil 4 dari mereka kembali ke kantor polisi dan mengunci mereka. Ya, Kepala Tang. Setelah Li Dezu sedikit tertegun, dia segera mengambil 4 polisi untuk menangkap Wu Sunyi, Bai Muyu, Chen Minran dan Du Sengjun. Pada saat ini, Lin Ming tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Ketika Wen Bintang memukulnya di dada dengan tangan yang berat, kekuatan Qi yang sangat kuat bergegas ke tubuhnya dan membuatnya sangat bahagia. Dia tahu untuk pertama kalinya bahwa kesempatannya datang. Pada saat ini, itu bukan 80% mungkin, tetapi 100%. Kekuatan Qi-nya dapat menembus ke 8 utas, karena kekuatan Qi yang mengalir ke tubuh Tang Wenbing dari telapak tangannya terlalu kuat. Kuat untuk suatu waktu, biarkan dia agak sulit untuk ditanggung, dan kemudian langsung pingsan. Tetapi pada saat pingsan, Lin Ming juga menyalakan metode pernapasan ajaib, jadi dia tidak terluka. Selama kekuatan Qi dicerna dan terkandung melalui metode pernapasan, kekuatan Qi dalam tubuhnya juga akan menerobos 8 sutra, dan dia secara alami akan bangun. Pada saat itu, dia tidak akan hanya memiliki cedera, tetapi akan lebih baik daripada sebelumnya. Namun, karena kekuatan Qi bergegas dari telapak tangan Tang Wenbing terlalu kuat, Lin Ming harus menyingkirkan gangguan dan menabrak rohnya seperti sebelumnya. Dia juga lebih berhati-hati. Kalau tidak, sedikit tabrakan kekuatan Qi dapat membuatnya terluka. Pada saat ini, di hadapan Li Dezu dengan 4 polisi, Wu Sunyi 4 orang meskipun bukan ketakutan sekecil apapun, tetapi juga tak berdaya. Belum lagi Li Dezu dengan 4 polisi, ada banyak polisi khusus polisi bersenjata di sekitar, mereka tidak memiliki jalan. Mereka bukan Lin Ming. Mereka tidak seburuk keterampilan seni bela diri Lin Ming. Bahkan jika Wu Sunyi memiliki sedikit energi di tubuhnya, dia tidak bisa tidak ditangkap dengan Tang Wenbing. Ketika Wu Yanyi dan keempatnya akan dibawa ke mobil polisi, mereka masih menatap diri mereka sendiri dengan api di mata mereka. Tang Wenbing secara alami mengerti. Dia mengingatkan mereka, aku tidak punya rencana untuk membunuh Lin Ming. Petik 1. Setelah pengingat, Tang Wenbing terlalu malas untuk mengatakan lebih dari setengah kata. Dia pergi untuk mengambil Lin Ming dengan satu tangan dan pergi ke mobil polisi. Saya tidak tahu sudah berapa lama. Lin Ming sangat gembira ketika dia akhirnya mencerna dan berisi kekuatan besar Qi ini melalui metode pernapasan. Ya, kekuatan Qi akhirnya pecah hingga 8 sutra saat ini. Pemimpin Jangkung Mei Yantang, aku akan bermain denganmu, hehe. Petik 1. Setelah memikirkan hal ini di hatinya, Lin Ming segera membuka matanya. Ketika matanya terbuka seperti ini, Lin Ming tiba-tiba duduk. Ya, saat ini, dia tidur di tempat tidur besar yang lembut dan nyaman. Dari perspektif furnitur dan dekorasi, ini adalah suite mewah di toko anggur. Ya, benarkah pemimpin kelompok cantik Tang ini benar-benar jatuh cinta padaku pada pandangan pertama? Setelah dia menjatuhkanku pingsan, dia membawaku ke hotel untuk membuka kamar. Pada saat ini di suite hotel mewah, Lin Ming tidak bisa membantu tetapi berpikir begitu. Penatua kakak, aku sudah menangkap Lin Ming. Jangan khawatir, aku akan memperlakukannya dengan baik. Petik 1. Mengapa? Tepat saat ini, Lin Ming mendengar suara Wen Bintang di ruang tamu. Ketika datang ke 6 kata, perlakukan dia dengan baik, Lin Ming jelas mengakui bahwa itu adalah sebuah kalimat yang diperas dari gigi Wen Bintang. Bab 205. Suara celah, diikuti oleh suara cambuk yang mengalahkan udara, mengkonfirmasi dugaan Lin Ming. Aku bersihkan, tidak, bermain bersamaku. Tiba-tiba, wajah Lin Ming juga menunjukkan tampilan takjub. Nantinya, wajah Lin Ming menjadi sedikit dingin.
Pemimpin Tang, aku ingin melihatnya." Setelah beberapa saat, siapa yang bermain siapa? Petik 1. Tetapi pada saat yang sama, Lin Ming juga merasa sedikit penasaran tentang saudara perempuan, Tang Wenbing, karena dari arti kata-kata Wenbing, tampaknya Tang Wenbing akan datang untuk menangkap dirinya sendiri, jelas karena saudara perempuan ini. Bagaimanapun, Lin Ming juga mengenakan postur menjadi seorang prajurit untuk menutupi air dan bumi. Dia duduk di tempat tidur menunggu Wenbing Tang untuk masuk. Setelah beberapa saat, Tang Wenbing masuk. Dia melihat Lin Ming bangun dan duduk di tempat tidur, menunggu dirinya sendiri. Dia tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tetapi kecelakaan itu hanya kecelakaan, karena tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Dia berpikir bahwa Lin Ming tidak bisa melarikan diri dari Wu Zishan. Dia dapat dengan mudah mengetuk Lin Ming tidak sadar lagi dengan satu telapak tangan. Dengan tamparan, Tang Wenbing pertama kali mengguncang cambuk di tangannya, lalu pergi ke samping tempat tidur, menatap Lin Ming. Kemudian dia berbicara dengan dingin, "Lin Ming, karena kamu bangun, kamu tidak perlu aku meneleponmu." Kemudian matanya menjadi lebih dingin, dan dia berkata, "Apa yang telah Anda lakukan? Anda harus membayar harga yang sesuai untuk apa yang telah Anda lakukan." Petik 1. Dengan tamparan, ketika dia mengatakan itu, Tang Wenbing mengayunkan cambuk di tangannya ke udara lagi, dan kemudian, tanpa ragu-ragu, membuat gerakan untuk mengalahkan Lin Ming. "Hei, tunggu sebentar." Pada saat ini, wajah Lin Ming berubah menjadi hitam. Kemudian dia merentangkan tangannya dan melakukan tindakan pemblokiran. Dia berkata, "Kataku, pemimpin tim Tang, jika kamu datang untuk membalasku untuk bawahanmu, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tapi sepertinya hal-hal tidak seperti ini, jadi sebelum kamu menggerakkan tanganmu, bisakah kamu menjelaskannya?" Petik 1. "Yah, ketika aku mencambukmu, kamu akan ingat, dan kamu akan tahu segalanya." Petik 1. Setelah itu, Wenbing Tang tidak berbicara lagi. Dia mengangkat cambuk di tangannya dan mengikutinya dengan cermat. Dengan wah, dia berhembus di Lin Ming. Dalam pendapat Tang Wenbing, Lin Ming dipukuli olehnya 3 kali sebelum dan setelah kematiannya. Beruntung Lin Ming tidak mati. Pada saat ini, ia pasti menderita banyak cedera. Secara alami, dia tidak bisa menghindari serangan cepatnya. Memang benar bahwa Lin Ming tidak menghindar, tetapi cambuk itu tidak jatuh padanya. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan dan meraih salah satu ujung cambuk di tangannya. Sehat. Tiba-tiba, Wenbing Tang terkejut. Orang ini sudah ditampar sendiri selama 3 kali. Tamparan terakhir sangat berat, dan dia pingsan. Bagaimana dia bisa bereaksi begitu cepat? Dia tidak bisa bereaksi begitu cepat. Lalu dia segera membantah tebakannya. Wenbing Tang membuat usaha tiba-tiba di tangannya, dan dia langsung menggunakan kekuatan Qi. Tetapi yang mengejutkannya bahkan bahwa dia tidak bisa menarik cambuk sama sekali, seolah-olah itu telah tumbuh di telapak tangan Lin Ming. Pada saat ini, Tang Wenbing bahkan lebih tertegun dan mengerutkan kening dengan erat. Dia sepertinya ingin melihat sesuatu yang berbeda dari Lin Ming, tetapi pada akhirnya dia tidak melihat apa-apa. "Jangan lepaskan." "Bagus." Kemudian, dengan minuman dingin dari mulut Tang Wenbing langsung menggunakan kekuatan Qi. Menurut pendapatnya, kekuatan Qi sama dengan Lin Ming. Selain itu, Lin Ming terluka sekarang. Dengan kekuatan seperti itu, dia pasti bisa menarik Lin Ming. Anda tahu, itu bukan lelucon untuk menggunakan 7 utas kekuatan. Ini bukan masalah untuk menarik gajah seperti ini. Namun, apa yang membuat Tang Wenbing tiba-tiba membuka matanya adalah dia tidak menarik Lin Ming dengan cara apapun dengan kekuatannya. Tidak mungkin. Petik 1. Pertama kali, keempat kata ini keluar dari pikiran Tang Wenbing. Anda tahu, bahkan sebelum Lin Ming dipukuli 4 kali olehnya, dia menggunakan kekuatan yang sama dengan Lin Ming, dan dia tidak bisa menarik Lin Ming. Sangat aneh. Setelah Tang Wenbing memikirkannya sejenak,
dia tampaknya telah menemukan kuncinya. Pasti dia menghabiskan energi dan energinya ketika berhadapan dengan Lin Ming, jadi dia tidak bisa menyentuh Lin Ming sejenak. Itu bagus. Selanjutnya, aku akan mencoba yang terbaik. Saat itu, aku akan melihat apakah kamu akan dibuang olehku. Petik 1. Wen Bintang juga memutuskan untuk tidak menahan tangan. Dia ingin melakukan yang terbaik. Bahkan, alasan mengapa dia tidak melakukan yang terbaik sekarang adalah bahwa dia takut dia akan membuang Lin Ming keluar dari ruangan dan memukulnya di dinding. Dia tidak bermaksud membunuh Lin Ming. Tetapi sekarang dia dapat melihat bahwa Lin Ming tidak rentan ketika dia berpikir, jadi dia tidak menahan tangan. Setelah mendengarkan kata-kata Tang Wenbing, Lin Ming mengubah mulutnya dan berkata, "Pemimpin Tang, bahkan jika Anda melakukan yang terbaik, Anda tidak dapat menyentuh saya. Alasannya sangat sederhana, karena seperti Anda, saya memiliki 8 benang Qi di tubuhku." Petik 1. Tiba-tiba, tindakan Tang Wenbing berhenti secara tidak sadar di tangannya. Kemudian dia menunjukkan senyum mengejek di wajahnya dan berkata, "Apakah Anda bercanda? Anda hanya memiliki 7 benang kekuatan Qi. Bahkan jika Anda seorang abadi, Anda tidak dapat memiliki jejak kekuatan Qi secara tiba-tiba." Petik 1. Masih memegang salah satu ujung cambuk di tangannya, Lin Ming mengangkat bahu, "Karena pemimpin Tang tidak percaya, Anda mungkin juga mencoba untuk menariknya untuk melihat saya." Petik 1. Siapa yang kamu ingin menggertak? Aku, Tang Wenbing, Bluff Big. Petik 1. Kemudian, Tang Wenbing keluar dengan semua kekuatannya, dan tiba-tiba ingin menarik kembali cambuk yang ditahan Lin Ming. Namun, pada saat ini, mata Tang Wenbing tiba-tiba terbuka, dan matanya penuh dengan warna yang luar biasa. Ya, dia tidak menyentuh Lin Ming. Melihat Wen Bintang terlihat sangat terkejut, Lin Ming tidak bisa menahan tawa. "Pemimpin Tang, bagaimana kalau aku tidak menipu kamu? Kamu benar-benar tidak bisa menarikku. Pada kenyataannya, tubuhku sama dengan kamu, memang punya 8 kekuatan sutra, tetapi 8 kekuatan sutra saya jauh lebih tebal dari milik Anda." Petik 1. Pada titik ini, Lin Ming tersenyum dan tunda. Tiba-tiba, Lin Ming menarik Tang Wenbing ke dalam lengannya dengan cambuk, dan Tang Wenbing hampir menabrak Lin Ming. Petik 1. Tiba-tiba sebuah teriakan, Tang Wenbing tidak bisa berpikir banyak tentang apakah kata-kata Lin Minggang benar atau salah. Pada gilirannya, dia ditarik oleh Lin Ming, yang merupakan fakta di depan matanya. Ekspor teriakan, reaksi Wen Bintang tidak lambat, segera merilis tangan cambuk, dan kemudian tubuh berhenti dengan kaku, diikuti dengan cermat, dia bersembunyi. Di bawah kekuatan tarikan Lin Minggang, dia tidak bertemu Lin Ming, tetapi dia juga jatuh ke tempat tidur. Bab 206. Sepertinya dia takut bahwa Lin Ming akan melompat di tempat tidur dan melakukan sesuatu untuk dirinya sendiri. Tang Wenbing segera melompat dari tempat tidur seperti kelinci ketakutan, dan kemudian melihat Lin Ming dengan hantu seperti ekspresi. Dia berkata, ini tidak mungkin, Anda jelas hanya kekuatan Sutra 7, bagaimana bisa tiba-tiba keluar dari jejak? Lin Ming mengangkat bahu, "Pemimpin tim Tang, kenyataannya adalah fakta. Jika Anda tidak percaya, itu tidak berguna." Petik 1. Bersenandung. Petik 1. Kemudian, Tang Wenbing mendengus dingin dan berkata, "Saya tidak tahu apa yang terjadi pada Anda, tapi saya tidak ingin tahu. Lagi pula, Anda memiliki 8 benang dari Qi dalam tubuh Anda. Ini benar-benar mustahil. Lihat aku." Petik 1. Sebuah dingin minum, Tang Wenbing lagi dari upaya, telapak ke arah Lin Ming. 8 sutra Qi kekuatan utama, bertepuk dari telapak tangan, sangat mengerikan. Jika itu sebelumnya, Lin Ming bisa yakin bahwa ia akan pingsan oleh Tang Wenbing. Tapi sekarang semuanya berbeda. Kekuatannya telah menembus, dari sutra 7 sampai 8 sutra. Dengan metode pernapasan ajaib, kekuatannya jauh lebih kuat dari Tang Wenbing ini. Dan sekarang dia tidak ingin menggunakan tangannya.
Siapa bilang Tang Wenbing untuk cambuk dia sekarang dan bermain SM dengan dia? Sekarang dia alami ingin mengambil kembali. Berpikir ini, Lin Ming melangkah mundur dan terus menjauhkan diri dari Tang Wenbing. Ia mengatakan, pemimpin tim Tang, Anda hanya ingin bermain SM dengan saya. Bahkan, saya sangat senang untuk menemani Anda. Petik 1. Keparat, kau mati. Petik 1. Kalimat ini tidak bisa membantu tetapi membuat paru-paru Tang Wenbing ini sekitar untuk meniup, lebih cepat, dan buru-buru ke Lin Ming. Tim pemimpin Tang, jika Anda ingin bermain SM dengan saya, hanya mengakuinya murah hati. Saya tidak keberatan sama sekali. Petik 1. Lin Ming berkata sambil tersenyum. Pada saat ini, ia melihat bahwa Tang Wenbing hendak memukul dirinya sendiri dengan satu tangan. Kemudian cambuk di tangannya dibesarkan dan menamparkan di udara. Saat berikutnya, ada bang lain, dan cambuk jatuh di bahu Tang Wenbing ini. Tiba-tiba, Tang Wenbing merasakan sakit panas di bahunya. Dia berbalik kepala sedikit untuk melihat bahwa pakaiannya secara langsung retak dan menunjukkan tanda cambuk. Melihat ini, Tang Wenbing begitu marah bahwa ia hampir pergi gila. Sesaat lalu, dia ingin mengalahkan Lin Ming dengan cambuk. Tapi tiba-tiba, sekarang cambuk di tangan Lin Ming, ia juga dicambuk oleh Lin Ming. Tim pemimpin Tang, keren itu. Pada saat ini, Lin Ming tertawa, terlihat di Tang Wenbing dan meminta. Lin Ming, Anda bajingan, jangan berpuas diri dan mati, Dia terus berteriak liar, dan telapak tangan Tang Wenbing melesat keluar terus-menerus. Namun, untuk horor Tang Wenbing ini, setiap satu dari telapak tangannya telah gagal kali ini. Dibandingkan dengan situasi memukul Lin Ming 3 kali berturut-turut sebelumnya, itu membuatnya merasa seperti sedang bermimpi. Namun, Tang Wenbing juga tahu dengan jelas bahwa dia tidak bermimpi, karena ketika Lin Ming mengelak tangannya, disertai dengan suara "papa-papa", Lin Ming memukuli dia dengan beberapa cambuk. Ini meninggalkan dia dengan beberapa tanda whiplash dan rasa sakit panas. Artinya, dia adalah Master 8 Semangat Sutra. Jika tidak, dia akan mampu menanggungnya jika dia memiliki berubah siapapun dan hanya turun dengan cambuk. Apa yang membuatnya hampir mematahkan seteguk gigi kerang adalah pria yang penuh kebencian ini. Saya tidak tahu apakah dia sengaja mencambuk 2 bulu mata di dadanya, memecahkan pakaiannya dan mengungkapkan pemandangan di dalamnya. Karena dia benar-benar ingin membunuh Lin Ming, Tang Wenbing tidak khawatir tentang apapun sejenak dan terus menyerang Lin Ming. Namun, 1 jam kemudian, Wenbing Tang dipukul oleh beberapa cambuk lagi, tetapi dia masih tidak mengenai Lin Ming, belum lagi 1, atau bahkan setengahnya. Karena setiap telapak tangan, Wenbing Tang keluar dari alasan, kali ini dia lelah dengan terengah-engah, dahi penuh dengan keringat, tubuh juga berkeringat, keringat mengalir keluar, mengalir ke whiplash, tetapi juga menyebabkan ledakan rasa sakit yang berapi-api. Nyeri, sebagai master dari 8 Roh Sutra, benar-benar dapat ditoleransi. Tetapi apa yang membuat Tang Wenbing yang paling tak tertahankan adalah bahwa Lin Ming, dengan cambuk di tangannya, tersenyum dan menatap tubuhnya. Pada saat ini, Tang Wenbing tidak mengekspor kata telur. Dengan tamparan, Lin Ming mengangkat cambuk panjangnya dan meninggalkan tanda cambuk lain di lengan Wenbing Tang. Lalu, sambil tersenyum, Lin Ming berkata, "Tim leader Tang, waktu yang tepat untuk bermain SM bersamaku. Anda." Petik 1. Tang Wenbing akhirnya tidak memiliki apa-apa untuk dikatakan, dan dia dapat melihat bahwa dia tidak dapat membantu Lin Ming saat ini. Jika dia terus memarahi, dia bisa benar-benar yakin bahwa Lin Ming akan memukulinya dengan cambuk, dan dia tidak akan peduli jika dia akan terbunuh. Bahkan, tujuannya bukan untuk membunuh Lin Ming, tetapi untuk memberinya pelajaran. Setelah itu, Tang Wenbing hanya duduk di tanah dan mengambil napas besar. Pada saat yang sama, ia memandang Lin Ming dengan mata yang sama dengan alien. Dia tidak mengerti bahwa bahkan jika Lin Ming tiba-tiba memiliki sedikit kekuatan, yaitu 8 garis kekuatan, kekuatannya sama dengannya,
tetapi kenyataannya adalah bahwa kekuatannya sangat berbeda dari Lin Ming. Tidak mungkin bagi Tang Wenbing untuk mengetahui hal ini. Lin Ming membuat terobosan dengan mempraktikkan metode pernapasan magis. Melihat bahwa Wenbing Tang akhirnya tidak ingin melakukan apapun pada dirinya sendiri, Lin Ming tampaknya terlalu lembut pada dirinya sendiri. Dia hanya duduk di seberang Wenbing Tang dan melirik puluhan tanda whiplash pada tubuh Tang Wenbing. Setelah itu, dia tampak sedikit penuh kasih dan berkata, "Pemimpin tim Tang, Anda tidak perlu khawatir tentang tanda whiplash di tubuh Anda. Saya seorang dokter. Saya akan mendapatkan salep dan menerapkannya pada luka untuk pastikan bahwa Anda akan memiliki 3 hari. Sembuhkan, pastikan Anda tidak meninggalkan bekas luka kecil." Petik 1. Tang Wenbing hanya mendengus dengan wajah dingin. Tampaknya dia tidak ingin Lin Ming membantu. Melihat ini, Lin Ming tidak ingin terus menempelkan wajahnya yang dingin di pantatnya yang panas, jadi dia berubah dingin dan bertanya langsung, "Apakah orang yang memanggilku di telepon sekarang kenal aku?" Setelah mendengar ini, Tang Wenbing tertegun. Jelas, dia tidak berharap Lin Ming mendengar apa yang baru saja dia katakan. Kemudian dia ragu-ragu sejenak dan tidak bermaksud untuk berbicara. Sehat, wajah Lin Ming menjadi lebih dingin. Tang Wenbing baru saja menutup matanya dan berkata, "Ngomong-ngomong, kamu harus tahu. Cepat atau lambat, kamu akan tahu bagaimana kamu ingin berurusan denganku. Pokoknya, aku tidak akan mengatakan lebih." Petik 1. Lin Ming terdiam. Saat itu, telepon berdering. Lin Ming terhubung. Chen Minran. Beberapa suara panik segera datang. "Lin Ming, buruk, sesuatu terjadi." Total putih, dia tiba-tiba berdarah. Petik 1. Apa? Lin Ming tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba bangun, karena, pada saat yang sama, dia memikirkan kehamilan Du Sengjun. Kemudian, Lin Ming bertanya, "Muyu, apakah dia hamil?" Bab 207. Yah, Chen Minran hampir menangis di telepon dan berkata, "General Manager bayi berdarah, jadi dia tidak bisa menghentikannya." Ketika dia dikirim ke rumah sakit, dokter mengetahui bahwa bayi selalu hamil, tetapi dokter tidak bisa menghentikan pendarahan sekarang. "Lin Ming, datang ke sini dengan cepat, aku khawatir akan nanti. Saya akan berada di sini." Pada saat ini, Lin Ming menutup dan berkata kepada Tang Wenbing dengan nada yang tak terbantahkan, "Mengantarku ke rumah Wu Sunyi segera." Petik 1. Dia dibawa ke hotel oleh Tang Wenbing setelah pingsan. Tentu saja, dia tidak tahu lokasi spesifik. Apakah jauh dari rumah sakit? Selain itu, ketika Du Sengjun berdarah sebelumnya, dia tidak bisa menghentikan pendarahan melalui acu points. Sebaliknya, dia hanya bisa menggunakan Jiulong Shenzhen. Dia sudah memperhatikan sesuatu yang aneh. Sekarang itu terjadi pada Bai Muyu lagi. Dia tidak merasa aneh, tetapi dia melakukannya. Meskipun dia memiliki hubungan dengan Bai Muyu, dia tidak memilikinya di Bai Muyu. Selain itu, Bai Muyu tidak dapat memiliki hubungan dengan pria lain selain dia. Karena itu, Bai Muyu tidak bisa hamil. Saya tidak tahu apakah ada kesalahan dalam pemeriksaan rumah sakit. Setelah berbicara dengan Tang Wenbing, Lin Ming mengangkat hatinya ke tenggorokannya dan mengerutkan kening. Tang Wenbing adalah sepasang tidak ingin pindah. Dia sedikit mencibir, berkata, "Haha, sepertinya Anda memprovokasi sesuatu yang luar biasa. Sisi lain hanya dengan cara setan untuk berurusan dengan wanita di sekitar Anda. Anda cemas, juga tidak berguna. Sekarang bahkan jika abadi ke bumi, juga tidak bisa menyelamatkan wanita Anda." Petik 1. Tampaknya Tang Wenbing jelas tahu sesuatu tentang masalah ini, dan mengingatkan Lin Ming sekaligus. Ketika Tang Wenbing melihat Du Sengjun sebelumnya, mengapa dia segera melihat bahwa Du Sengjun hamil, dan mengapa dia mengatakan bahwa Du Sengjun tidak bisa hidup selama 7 hari? "Apa yang kamu ketahui?" Tiba-tiba, Lin Ming mendekati Tang Wenbing, dan Tang Wenbing hanya jarak tinju, dan kemudian, sepasang mata, menyalakan cahaya dingin, menekan Tang Wenbing. "Jujur, kalau tidak,
Aku membiarkanmu hidup, tidak seperti kematian. Ketika sampai pada 4 kata terakhir kehidupan tidak seperti kematian, Lin Ming mengatakannya dengan kata demi kata, yang memiliki kekuatan untuk menakuti pikiran dan membuat Wen Bintang merasa takut secara tidak sadar. Tapi, bagaimanapun, dia juga master dari 8 roh sutra, jejak kepanikan ini kemudian juga hilang tanpa jejak. Tang Wenbing masih mencibir, jika aku tidak mengatakannya, apakah kamu berurusan denganku seperti Fang Shui? Bersenandung. Lin Ming juga merupakan dengung dingin, ya, karena Anda tahu, saya tidak berbicara omong kosong, saya tidak punya banyak waktu sekarang, saya memberi Anda 10 detik, Anda memberitahu saya apa yang Anda ketahui, atau Anda tinggal di sini, nikmati semacam penderitaan. Petik 1. Ketika dia mengatakan itu, Lin Ming juga memberikan yang dingin, dan rohnya yang membunuh menjadi lebih kuat. Dalam sekejap, Wen Bintang merasa seperti jatuh ke ruang bawah tanah. Tuhan, ini membuat wajah Tang Wenbing terlihat berubah. Apa artinya perasaan ini? Sebagai master dari 8 sutra Qi, dia tidak bisa memahaminya dengan lebih jelas. Ini membunuh. Hampir dapat dikatakan bahwa orang-orang pembunuh dapat memiliki. Sejauh yang dia tahu, semacam ini semangat pembunuhan tidak dapat ditemukan di Huaan oleh setiap pemimpin kelompok Huaan. Siapa orang ini, dan siapa dia? Segera, Tang Wenbing sadar datang dengan 2 masalah ini dalam pikirannya. Anda harus tahu bahwa hampir semua ahli terkenal dan tidak dikenal di Cina berada di Huaan. Bahkan jika mereka tidak bergabung Huaan, mereka juga di daftar internal yang Huaan ini. Oleh karena itu, ada beberapa ahli di Cina yang dapat menghindari mata Huaan ini. Tapi sebelum ia muncul, ia telah meminta Fang Shui, dan dia telah melakukan penyelidikan, tapi dia tidak mengetahui informasi identitas tentang Lin Ming. Situasi seperti ini membuat Tang Wenbing merasa bingung untuk pertama kalinya. Selain itu, ia datang ke sini dengan tujuan sendiri, jadi tentu, dia datang untuk mencari Lin Ming untuk pertama kalinya. Apakah dia, dengan pemikiran ini dalam benaknya, Tang Wenbing tiba-tiba memiliki flash inspirasi. Kemudian dia datang dengan kemungkinan yang dapat menjelaskan situasi yang sangat tidak normal Lin Ming. 5. Aku tidak tahu apa yang dipikirkan Tang Wenbing saat ini. Pokoknya, wajahnya berubah. Lin Ming secara alami tidak punya waktu untuk menebak lagi. Dia hanya menghitung waktu. Pada saat 5, ia mengangkat tangannya dan hendak menyerang Tang Wenbing. Kamu adalah naga darah. Petik 1. Setelah berpikir satu-satunya kemungkinan, Tang Wenbing tidak bisa membantu tetapi berkata tanpa berpikir itu keluar. Setelah mengatakan itu, dia tidak bisa membantu melihat ke depan, gembira dan bahkan senang di matanya. Oh, kata naga darah tiba-tiba keluar dari mulut Tang Wenbing, tapi Lin Ming tidak bisa membantu lewat warna yang berbeda di matanya, tapi kemudian wajahnya dingin. Dan dia berkata langsung, 4, ada 3 suara, pemimpin Tang, Anda sebaiknya membuat keputusan dengan cepat. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming tampaknya tidak mendengar apa yang dia katakan tadi, Tang Wenbing merasa sedikit hilang di matanya. Tapi dipikir-pikir, mungkin Lin Ming berkeinginan. Tetapi untuk apakah Lin Ming adalah legendaris, naga darah, manusia? Tang Wenbing berpikir bahwa cepat atau lambat dia akan mencari tahu. Dengan rencana ini, Tang Wenbing juga melihat Lin Mingnian saat ini. Dia langsung berpikir tentang situasi tragis Fang Shui dan segera berkata, saya katakan, saya akan memberitahu Anda semua tentang hal itu. Petik 1. Lin Ming hanya menunjukkan senyum di wajahnya, mengangguk dan berkata, pemimpin tim Tang, Anda masih pintar, mari kita pergi dan bicara pada waktu yang sama. Petik 1. Tang Wenbing melihat pakaian compang camping dan berkata, biarkan aku ganti baju saya. Petik 1. Setelah itu, ia pergi ke kamar tidur dan dengan cepat mengganti pakaiannya dan keluar. Setelah 2 orang keluar dari hotel, Tang Wenbing akan mulai mobil, menuju rumah Wu Yanyi ini, dan pergi.
Lin Ming kemudian berkata, pergi ke depan. Petik 1. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Tang Wenbing menunjukkan tampilan memori dan berkata pelan, pada kenyataannya, itu lebih dari 10 tahun yang lalu saya berumur 14 tahun dan baru saja bergabung Huaan. Petik 1. Wajah Lin Ming gelap dan ia menyela. Intinya adalah, mengapa Anda mengatakan bahwa Du Senjun tidak bisa hidup selama 7 hari? Hanya ingin mengatakan secara rinci. Melihat ini, Tang Wenbing harus bertanya. Apakah Anda pernah mendengar tentang ilmu sihir? Sihir. Lin Ming tertegun, dan wajahnya menjadi bermartabat sejenak. Jika Tang Wenbing telah mengajukan pertanyaan ini sebelumnya, ia akan mengatakan bahwa ia tidak tahu, tapi sekarang dia tahu, tapi dia hanya tahu keberadaannya. Itu benar. Alasan mengapa Lin Ming tahu sekarang adalah bahwa dia melihat dalam volume setengah dari Tianyi Sensu ia dapatkan dari keluarga Suan Yuan. Namun, hanya disebutkan di halaman terakhir dari setengah ini volume keajaiban obat surgawi. Dikatakan bahwa sihir adalah salah satu yang paling ganas dan sulit untuk praktek di dunia. Pada saat itu, Lin Ming berubah bibirnya begitu ia melihatnya. Dia belum pernah mendengar tentang 9 trik sulap, dan orang tua itu tidak pernah mengatakan kepadanya apa-apa tentang mereka. Bab 208. Jadi pada saat itu, Lin Ming tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia melihat catatan khusus tentang keabadian bahwa keluarga Suan Yuan dan Yang Buhui bisa melihat dari mereka. Tetapi sebagai seorang dokter ajaib, dia bisa melihat sekilas bahwa catatan di atas tentang keabadian dan informasi yang secara samar-samar ungkapkan semuanya menipu, khususnya, Anda akan mendapatkan setengah ember air, TCM. Sekarang kata, sihir, telah keluar dari mulut Tang Wenbing. Sihir semacam ini benar-benar ada, karena sebagai pria Huan, Tang Wenbing harus tahu tidak kurang dari Lin Ming. Kemudian, setelah tertegun, Lin Ming mengangguk dengan sungguh-sungguh, saya pernah mendengarnya. Petik 1. Pada saat yang sama, Lin Ming juga terkejut. Tidak heran dia tidak bisa melihat sesuatu yang tidak biasa ketika dia merasakan denyut Du Senjun sebelumnya, tetapi dia yakin bahwa Du Senjun hamil. Alasan mengapa dia berani mencintai Du Senjun adalah sihir, dan sihir benar-benar aneh baginya sekarang. Oh, bagaimana dia bisa mendengarnya? Tang Wenbing terkejut melihat Lin Ming mengatakan bahwa dia telah mendengarnya, karena dia tahu betul bahwa bahkan di Huaan, jumlah orang yang tahu keberadaan sihir tidak lebih dari 1 tamparan, dan alasan mengapa dia tahu itu terkait dengan kejadian itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Setelah menenangkan, Tang Wenbing menghela nafas dan berkata, karena Anda harus mendengarnya, Anda harus tahu bahwa sihir Du Senjun dan Bai Muyu tidak dapat disembuhkan. Setelah 7 hari, mereka akan mati karena marah. Petik 1. Lin Ming mengerutkan kening dan bertanya, mengapa kamu begitu yakin? Apakah ini terkait dengan kejadian itu lebih dari 10 tahun yang lalu? Wen Bintang mengangguk dan berkata, ya, lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika saya bergabung dengan Huaan pada usia 14, tugas pertama yang saya temui adalah kasus kehamilan di kota Guangyang. Petik 1. Melihat bahwa Lin Ming tidak membuat suara, Tang Wenbing berkata, pada saat itu, menurut laporan polisi kota Guangyang, dalam waktu kurang dari 1,5 bulan, tidak ada kurang dari 30 kehamilan aneh, dan yang termuda baru berusia 12 tahun. Petik 1. Mendengar ini, wajah Lin Ming juga menunjukkan jejak kekhawatiran. Tang Wenbing kemudian berkata, setelah menerima laporan itu, saya mengikuti anggota Huaan lainnya dan segera berangkat ke kota Guangyang, dan segera menemukan bahwa orang-orang ini semua terlibat dalam sihir, tetapi tidak ada seorang pun di Huaan tentang sihir. Paling-paling, kita hanya tahu beberapa catatan tentang sihir, jadi, pada titik ini, wajah Wen Bintang menggelapkan, beberapa bersalah, beberapa penyesalan, dan beberapa kemarahan. Jadi, pada akhirnya, mereka semua meninggal dalam 7 hari. Lin Ming bertanya dengan bunyi gedebuk di dalam hatinya. Tang Wenbing menggelengkan kepalanya, meskipun tidak semuanya sudah mati, mereka hampir mati.
Petik 1. Lin Ming tertegun. Tang Wenbing menjelaskan, setelah statistik, ada 46 wanita hamil aneh. Yang termuda berusia 12 tahun dan yang tertua berusia 68 tahun. Di antara mereka, ada keluarga Lei. Petik 1. Berbicara tentang ini, Tang Wenbing menatap Lin Ming secara tidak dapat dijelaskan. Dia benar-benar tahu sesuatu tentang apa yang telah dilakukan Lin Ming di Lei's House. Mendengar ini, Lin Ming melintas sebuah nama dalam benaknya untuk pertama kalinya dan berkata, alasan mengapa dia tidak mati sepenuhnya adalah bahwa Lei Bing adalah orang yang selamat. Lin Ming berpikir itu sangat mungkin. Sejauh yang dia tahu, Lei Bing dikurung oleh keluarga Lei lebih dari 10 tahun yang lalu. Ya, ini Lei Bing dari keluarga Lei. Benar saja, Tang Wenbing mengangguk dan berkata, karena hanya Lei Bing yang selamat, pada saat itu, kedua keluarga Lei dan Huan menganggap Lei Bing sebagai tersangka pertama dan objek studi. Tetapi pada akhirnya, bukan keluarga Lei atau Huan punya apa-apa. Mereka tidak mengecualikan Lei Bing sebagai tersangka, tidak ada alasan untuk Lei Bing bertahan hidup. Terlebih lagi, yang paling penting adalah bahwa saraf Lei Bing tampaknya sedikit abnormal. Dia menjadi gila dari waktu ke waktu dan gigitan ketika dia melihat orang. Kemudian, keluarga Lei dan Huan memanggil Lei Bing seorang wanita gila. Kemudian keluarga Lei memblokir berita dan membuat Lei Bing di penjara bawah tanah langsung sampai sekarang. Mendengar ini, Lin Ming tertegun, dan kemudian meminta Tang Wenbing, pemimpin Tang, aku khawatir kamu tidak tahu bahwa Lei Bing telah meninggalkan penjara bawah tanah. Apakah dia meninggalkan keluarga Lei? Apa? Setelah mendengar ini, wajah Tang Wenbing sangat berubah sejenak, dan dia bahkan lebih marah. Dia berkata, apakah keluarga Lei menjadi gila? Mereka bahkan membiarkan Lei Bing keluar dan membiarkannya meninggalkan rumah Lei. Bukankah mereka tahu bahwa Lei Bing tidak menyingkirkan identitas tersangka? Jika Lei Bing benar-benar melakukannya tahun itu. Dengan marah berbicara tentang ini, Tang Wenbing tiba-tiba menyadari sesuatu dan bertanya pada Lin Ming, bukankah Lei Bing di Haizu? Itu benar. Dia juga mengingatkan Lei Bing dari masa lalu tentang mengapa Du Sengjun dan Bai Muyu hamil. Melihat Tang Wenbing bertanya, sulit bagi Lin Ming untuk tidak mengasosiasikan kehamilan aneh ini dengan Lei Bing. Kemudian, Lin Ming mengangguk, ya, Lei Bing berada di kota Haizu. Petik 1. Apa? Meskipun dia sudah membuat tebakan seperti itu, ketika dia mendapat jawaban afirmatif Lin Ming, Tang Wenbing masih sangat marah dan berkata, aku Lap, yang membawa kura-kura bajat Lei Bing ke kota Haizu. Jangan biarkan aku melihatnya, atau aku melihatnya, atau aku akan membunuhnya. Petik 1. Lin Ming tidak bisa membantu tetapi merasa malu, batuk dan berkata dengan keras, pemimpin Tang, pria yang ingin kau bunuh ada di depanmu. Petik 1. Apa maksudmu, Petik 1. Baru saja bertanya 4 kata, Tang Wenbing tiba-tiba dia membuka mulutnya, menatap Lin Ming, untuk waktu yang lama terdiam. Akhirnya, Tang Wenbing mengerutkan kening, ada apa? Kemudian Lin Ming memberitahu Jia Suangai bahwa dia memintanya untuk membantunya menyelamatkan Lei Bing. Setelah mendengar ini, Tang Wenbing menghela nafas, aku mengerti. Tidak heran Jia Suangai ingin menyelamatkan Lei Bing. Ketika Jia Suangai adalah seorang gadis kecil, dia tidak tahu apa yang terjadi pada Lei Bing. Dia hanya tahu bahwa Lei Bing dikurung selama lebih dari 10 tahun. Petik 1. Pada saat ini, Lin Ming merasa sedikit gelisah, karena Anda semua tak berdaya. Sekarang selama bertahun-tahun telah berlalu, Anda seharusnya tidak membuat kemajuan. Petik 1. Tang Wenbing tampak agak malu dan berkata, benar-benar tidak ada kemajuan, tetapi masih ada petunjuk kecil, tetapi petunjuk ini juga sama dengan tidak ada kemajuan. Petik 1. Apa pendapatnya? Lin Ming segera bertanya tentang sihir, tetapi ini terkait dengan kehidupan Du Sengjun dan Bai Muyu. Bahkan jika tidak ada petunjuk yang andal, Lin Ming tahu bahwa dia juga perlu mencari tahu.
Tang Wenbing berkata, petunjuk itu terletak pada keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi. Agaknya, Anda tidak tahu apa keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi itu. Setelah mendengar ini, Lin Ming tidak bisa menahan tawa dan berkata, bahkan, tidak apa-apa untuk memberitahumu bahwa keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi ada di tanganku. Petik 1. Apa? Mendengar ini, Tang Wenbing terkejut. Dia membalikkan setir dan hampir bergegas ke trotoar. Bab 209. Cepat mengendalikan mobil, Tang Wenbing atau putar kepalanya, pandangan yang sangat terkejut, menatap Lin Ming. Alasan mengapa dia hanya mengatakan bahwa petunjuk ini sama dengan tidak, pada kenyataannya, itu karena semua orang tidak tahu di mana keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi, jadi tidak ada tempat untuk menemukannya. Sekarang saya tiba-tiba mendengar bahwa keterampilan ilahi kedokteran surgawi ada di tangan Lin Ming. Bagaimana mungkin Tang Wenbing tidak terkejut? Berikut dengan cermat, dia masih tidak percaya untuk bertanya, keahlian ilahi kedokteran surgawi, benar-benar di tangan Anda. Lin Ming mengangguk, mutiara tidak begitu nyata. Saya bisa tunjukkan nanti. Petik 1. Wah, sebelum suara Lin Ming jatuh, Tang Wenbing naik. Mobil, seperti kilatan kilat, menembak, yang menyebabkan orang yang lewat, semburan seru, berteriak yang mengemudi begitu cepat. Dia tidak ingin mati. Setelah beberapa saat, mobil ke daerah villa, dua orang turun, Lin Ming membuka pintu. Tang Wenbing segera bersemangat dan cemas, berkata, Lin Ming, tidak heran Anda pernah mendengar tentang sihir, berani mencintai Tuhan, Allah kedokteran ada di tangan Anda. Ayo, biarkan aku memandang dewa kedokteran. Allah kedokteran adalah buku indah yang saya impikan untuk melihat. Dikatakan bahwa itu mencatat rahasia keabadian. Petik 1. Lin Ming berkata dengan senyum, pemimpin tim Tang, Anda mungkin kecewa. Saya telah mempelajari keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi dengan hati-hati. Tidak ada rahasia keabadian di atasnya. Petik 1. Tidak. Lengsia, Tang Wenbing menggelengkan kepalanya dan berkata, informasi internal Huan tidak mungkin salah, itu pasti Anda tidak mempelajarinya. Petik 1. Lin Ming tidak mengatakan apa-apa lagi. Kemudian dia pergi ke lantai 2 dan pergi ke kamarnya. Dia mengambil setengah gulungan keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi, dan juga gulungan kulit binatang, yang secara alami adalah set jarum jiulong. Kemudian, tanpa penundaan, Lin Ming keluar dari pintu dan berkata, ini adalah keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi. Anda dapat melihatnya. Petik 1. Lin Ming tahu dengan jelas bahwa bahkan jika Tang Wenbing melihatnya, dia tidak bisa melihat apa-apa. Setelah menerima setengah volume keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi, Tang Wenbing tertegun, apakah ini keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi? Lin Ming mengerti dan berkata, ini setengah volume kedokteran surgawi. Setengah lainnya ada di tangan lelaki tua saya. Petik 1. Setengah gulungan. Kemudian, Wen Bintang tidak bisa membantu dan lucu, dan berkata, setengah volume adalah keterampilan medis, setengah volume adalah keterampilan racun. Bahkan, ini hanya 2 volume dari 9 volume kedokteran surgawi dan keterampilan ilahi. Petik 1. Apa? 2 volume obat surgawi hanya 2 dari 9 volume. Lin Ming terkejut. Dia berhenti dan bertanya, apakah itu benar atau tidak? Tang Wenbing berkata, tentu saja itu benar. Jika Anda tidak percaya, saya bisa menelepon Huan dan meminta mereka untuk mengirim foto. Petik 1. Kemudian Tang Wenbing pergi untuk melakukan panggilan telepon. Segera, Tang Wenbing menyerahkan ponselnya ke Lin Ming. Lin Ming melihat 2 foto. Dia mengenal mereka. Mereka adalah 2,5 volume obat ilahi. 7 foto lainnya aneh. Melihat ini, Lin Ming juga percaya kata-kata Wen Bintang. Dia tidak bisa tidak mengatakan dalam hatinya. Tampaknya lelaki tua terkutuk ini telah menyembunyikan banyak hal dari saya. Dia bahkan tidak memberitahu saya tentang situasi yang sangat penting bahwa ada 9 volume Tianyi Sensu. Sehat. Setelah menghela nafas,
Tang Wenbing memberi Lin Ming setengah volume keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi. Saya pikir Anda memiliki 9 volume keterampilan ilahi dari kedokteran surgawi, yang membuat saya sangat bahagia dan bersemangat dengan sia-sia. Petik 1. Setelah jeda, Tang Wenbing berkata, jika Anda memiliki 9 volume di tangan Anda pasti dapat menghapus keajaiban Du Sengjun dan Bai Muyu. Tapi sekarang sepertinya itu tidak mungkin. Anda harus dipersiapkan secara psikologis. Lin Ming mengerutkan kening dan tidak banyak bicara sejenak. Di rumah sakit, Li Dezu berada di luar bangsal. Dia berpikir bahwa dia baru saja diperintahkan oleh Tang Wenbing untuk mengambil Wu Sunyi, Bai Muyu, Du Sengjun dan Chen Minran kembali ke kantor polisi. Segera setelah itu, Bai Muyu berdarah, dan sepertinya situasinya masih sangat serius. Dia sangat takut bahwa wajahnya menjadi putih segera. Dia tahu bahwa Bai Muyu adalah pacar Lin Ming. Jika Bai Muyu benar-benar salah dengan kantor polisi, Lin Ming tidak akan memiliki hidupnya. Petugas Du, bagaimana kabarnya? Lihat Du Sengjun saat ini dari bangsal, Li Dezu segera bertanya. Du Sengjun tampak seperti dia keluar dari akalnya. Dia hanya menggelengkan kepalanya. Chen Minran juga keluar saat ini. Dia memandang Du Sengjun dengan wajah pucat yang sama dan berkata, Sengjun, kamu tidak perlu khawatir. Muyu akan baik-baik saja, dan kamu tidak akan baik-baik saja. Petik 1. Du Sengjun masih terlihat hilang, mulut bergumam, apa yang terjadi, apa yang terjadi. Bahkan, sebelum itu, dia hanya memaksa Lin Ming untuk mengakuinya. Dia secara alami tahu jika Lin Ming melakukan apapun padanya. Dia memaksa Lin Ming untuk mengakuinya hanya untuk meminta ketenangan pikiran. Karena sulit bagi siapapun yang tahu dia hamil tanpa alasan untuk takut. Petugas Du, Minran. Petik 1. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, yang membiarkan Du Sengjun lebih atau kurang kembali kepada Tuhan, ikuti masa lalu. Kemudian dia melihat bahwa Lin Ming berjalan dengan pandangan cemas di wajahnya. Dia mengatakan sepatah kata pun dan berjalan langsung ke bangsal. Karena Li Dezu, direktur rumah sakit, membawa Bai Muyu ke rumah sakit secara langsung, sehingga para dokter di bangsal semuanya ahli dalam ginekologi. Namun, mereka semua bingung untuk sementara waktu. Mereka belum pernah mendengar kondisi fisik Bai Muyu selama beberapa dekade. Bai Muyu benar-benar hamil, tetapi tampaknya dia berdarah seperti kerabat. Yang lebih aneh adalah dia masih berdarah. Tampaknya dia akan kehabisan darah. Wu Sunyi menemani Bai Muyu. Pada saat ini, Bai Muyu berbaring di tempat tidur rumah sakit, matanya tertutup rapat, alisnya terkunci, wajahnya menjadi pucat, dan dia terlihat sangat sengsara. Lin Ming. Petik 1. Melihat Lin Ming masuk, Wu Sunyi tidak bisa menahan tangisan. Kamu semua pergi keluar. Petik 1. Lin Ming berkata langsung kepada semua dokter dan ahli di bangsal. Semua orang linglung. Untuk pertama kalinya, mereka tidak mengerti apa arti Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming mengeluarkan jarum jiulong dan berkata dengan wajah lurus, mengapa, apakah Anda tuli? Jangan keluar. Petik 1. Anda. Tiba-tiba, para ahli rumah sakit ini akan marah. Keluar, kalian semua. Petik 1. Pada saat ini, Li Dezu di pintu melihat ini dan berkata dengan cepat. Aku bercanda. Lin Ming tidak takut dengan keluarga Fang dan orang Huaan. Tentu, dia tidak akan takut hanya beberapa dokter dan ahli. Mungkin dia akan membunuh mereka. Meskipun itu tidak jelas untuk sesaat yang Lin Ming atau mengapa ia ingin mengusir mereka tidak berani cuti ketika mereka melihat Li Dezu. Begitu semua dokter dan ahli kiri, Lin Ming hanya menutup pintu dan mengangkat pakaian Bai Muyu ini. Saat melihat perut menggembung Bai Muyu, wajah Lin Ming menjadi lebih bermartabat, dan ia merasa lebih aneh tentang trik sulap ini. Sihir, apa jenis sihir, bisa membuat orang hamil aneh? Yang di bumi melakukannya. Sementara pemikiran, Lin Ming tidak berani penundaan.
Dia mengambil jarum dan menempatkan 9 jarum perak di perut Bai Muyu ini. Bab 210. Setelah 9 jarum perak dimasukkan ke dalam perut Bai Muyu ini, Lin Ming terkejut. Kondisi Bai Muyu adalah berbeda dari yang sebelumnya Du Sengjun. Setelah beberapa jarum perak dimasukkan, Du Sengjun berhenti pendarahan segera, tapi sekarang Bai Muyu tidak menghentikan pendarahan sepenuhnya. Wu Sunyi juga melihat situasi ini di dekatnya. Untuk sesaat, wajahnya menjadi lebih pucat. Dia lebih khawatir dan berkata, "Lin Ming, ada apa? Mengapa Muyu masih berdarah?" Semacam ini belum pernah terjadi situasi yang membuat Wu Sunyi khawatir tentang Bai Muyu. Pada saat yang sama, dia juga memiliki perasaan menyeramkan di dalam hatinya. Belum lagi adegan berdarah di depannya. Hanya saja dia hamil tanpa alasan, yang membuat Wu Sunyi tidak dapat menerima. Yang lebih buruk adalah bahwa Du Sengjun adalah pertama, diikuti oleh Bai Muyu. Kemudian, akan itu dia atau Chen Minran. Pikirkan ini, untuk sementara waktu Wu merokok Yi jantung tidak dari penuh kepanikan, tubuh tanpa sengaja mengguncang bawah, hampir tidak berdiri teguh. Lin Ming tidak bisa menjawab pertanyaan Wu sejenak. Dia melihat wajah Wu adalah sangat putih. Jika ia mengatakan bahwa Bai Muyu telah diracuni oleh ilmu sihir, dia akan lebih khawatir tentang hal itu. Karena Lin Ming tidak tahu apa-apa tentang sihir dan belum memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Ini hanya volume setengah dari catatan pada keajaiban obat surgawi. Ini juga membantu bagi kita untuk memiliki beberapa kata tentang keajaiban obat surgawi. Pada saat ini, meskipun kondisi Bai Muyu ini masih berdarah, kecepatan telah melambat dan Jiulong Shenzhen masih memiliki efek. Setelah meditasi sedikit, Lin Ming tahu bahwa meskipun tidak ada cara untuk menggunakan trik sulap saat ini, masih ada masalah bagi Bai Muyu untuk menghentikan pendarahan sepenuhnya. Lin Ming mencapai tangannya dan mencubit ekor salah satu jarum perak. Lalu ia justru mengontrol kekuatan Qi dalam tubuhnya, dan kemudian lolos ke Bai Muyu melalui jarum naga Allah. Hampir pada saat yang sama, ketika Lin Ming dirilis tangannya, dia melihat akhir dari jarum gemetar perak sedikit. Itu benar. Lin Ming adalah pada tingkat tertinggi dari akupuntur, gemetar jarum. Dibandingkan dengan penggunaan sebelumnya jarum gemetar untuk bantuan fangkeksin detoksifikasi, meskipun tubuh Lin Ming sekarang memiliki 8 benang Qi, masih perlu untuk menghabiskan lebih banyak energi. Sekarang bahwa jarum perak sedikit gemetar, lapisan keringat mengalir dari dahi Lin Ming. Tapi saat ini juga melihat efek keluar, kecepatan pendarahan melambat lagi. Namun, melihat Lin Ming dahi berkeringat, Wu Sunyi tidak bisa membantu menjadi sedikit khawatir. Dia bertanya Lin Ming, "Kau oke, Lin Ming?" "Saya baik-baik saja." Lin Ming menggeleng, dan kemudian berkata, "Istri, Anda pertama kali pergi keluar dan menunggu di luar," dan kemudian mengingatkan semua orang bahwa tidak peduli berapa lama pintu tidak dibuka, tidak ada yang harus datang di. Lihat Lin Ming mengatakan bermartabat, Wu merokok Yi hanya bisa mengangguk seharusnya seorang, kemudian meninggalkan bangsal. Setelah Wu Sunyi meninggalkan bangsal, Lin Ming mengambil napas dalam-dalam. Lalu ia pergi untuk memegang jarum perak kedua dan terus akurat mengontrol kekuatan Qi dalam tubuhnya. Melalui jarum Jiulong Allah, ia melewati ke dalam tubuh Bai Muyu ini. Di luar bangsal, melihat Wu Sunyi keluar, Chen Minran langsung bertanya, "Bagaimana umum Wu dan umum Bai?" Wu Sunyi menunjukkan senyum di wajahnya, "Anda telah melihat keterampilan medis Lin Ming Muyu pasti akan oke." Petik 1. Sehat. Chen Minran mengangguk seakan ia percaya hal itu. Namun, beberapa dokter dan ahli yang masih di pintu bangsal tidak bisa membantu menunjukkan tampilan lingkaran kacau untuk pertama kalinya ketika mereka mendengar kalimat ini. Keterampilan medis. Tentu itu akan baik-baik saja. Sebelum itu, mereka dianggap Lin Ming sebagai teman Bai Muyu untuk pertama kalinya, dan Li Dezu membuka mulutnya. Mereka baru saja keluar, dan mereka tidak akan berhenti Lin Ming. Tapi sekarang terdengar bahwa Lin Ming telah menjadi dokter,
dan kedengarannya adalah keterampilan medisnya masih sangat kuat. Kalau tidak, Wu Sunyi tidak akan begitu yakin, mengatakan bahwa Bai Muyu akan baik-baik saja. Tetapi faktanya, akan Bai Muyu benar-benar baik-baik saja. Dokter dan para ahli di sini telah dengan hati-hati meneliti situasi Bai Muyu. Mereka tidak memiliki cara untuk menghentikan pendarahan. Menurut pendapat mereka, Lin Ming, yang baru berusia awal 20-an, tidak bisa melakukannya. Apakah orang-orang ini gila? Bukankah itu masalah mengabaikan kehidupan manusia? Setelah beberapa dokter dan ahli berbalik beberapa ide di hati mereka, mereka semua mengenalinya untuk pertama kalinya. Jika tidak di rumah sakit, mereka tidak ingin ikut campur sama sekali, tetapi sekarang kenyataannya adalah Bai Muyu ada di rumah sakit. Jika Bai Muyu disebabkan oleh dokter luar, siapa yang bertanggung jawab untuk itu? Juga memikirkan situasi ini, Direktur Chain of Ginekologi akan mendorong pintu ke bangsal. Langkah mendadak ini, tentu saja, Wu merokok Yi takut. Jadi cepat berhenti, berkata, dokter ini, Anda tidak bisa masuk. Petik 1. Aku tidak bisa masuk. Kalimat ini segera membuat Direktur Chen tertegun, maka tidak bisa menahan tertawa dan berkata kepada dokter lain, dengarkan apa yang dia katakan. Saya seorang dokter dan seorang ahli dalam ginekologi. Saya di rumah sakit, dan saya tidak bisa memasuki bangsal, haha. Petik 1. Anggota keluarga pasien ini, kita bisa mengerti suasana hatimu, tetapi kamu sebaiknya keluar dari jalan. Petik 1. Ya, kami berpikir bahwa pemuda itu adalah temanmu sebelumnya, tetapi siapa tahu, dia adalah seorang dokter. Sekarang dia sendirian di bangsal. Jika sesuatu terjadi pada pasien, yang akan menanggung tanggung jawab. Beberapa dokter dan ahli lain juga mengatakan. Wu merokok Yi Cold Voice berkata, bagaimanapun juga tidak akan membiarkan Anda menanggung tanggung jawab apa, pula Anda dengan situasi Murein, juga bingung. Petik 1. Kalimat ini membuat dokter dan ahli ini marah. Direktur Chen juga merupakan dengung dingin, tidak akan membiarkan kita menanggung tanggung jawab. Apa yang Anda katakan adalah cahaya. Ketika sesuatu benar-benar terjadi, Anda tidak ingin menyusahkan dokter dan rumah sakit untuk pertama kalinya. Jadi, keluar dari jalan. Sekarang mari kita masuk dan memeriksa pasien. Mungkin Anda bisa memikirkan cara untuk menyelamatkannya. Petik 1. Dikatakan melihat Wu merokok Yi atau blok di depan pintu bangsal, wajah Direktur Chen lebih marah, tangannya langsung keluar, akan berencana untuk mendorong Wu merokok Yi ke satu sisi. Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, minuman dingin terdengar. Du Senjun melangkah keluar dan berdiri di depan Wu Sunyi. Direktur Chen, tidak ada apa-apa untukmu di sini. Anda dapat melanjutkan dengan bisnis Anda sendiri terlebih dahulu. Petik 1. Pada saat ini, Li Dezu tidak bisa melihatnya lagi dan berkata kepada Direktur Chen. Anak perempuan, ada apa dengan putriku? Pada awal suara Li Dezu, disertai dengan suara menangis, sosok, wajah yang khawatir dan cemas. Terima kasih sudah mendengarkan novel kami. Sampai jumpa di bab selanjutnya.